Hari ini kita bakal ngejelasin tentang sejarah berdirinya Keraton Kasunan Hadriningrat. Halo semuanya, nama aku Atta dari absen 4. Halo semuanya, kenalin aku Berina dari absen 6. Halo semuanya, aku Desi dari absen 11. Halo semuanya, gantian Zaid, aku Desi Amanda dari absen 21. Halo semuanya, saya Mahira dari absen 25. Halo semuanya, saya Utia dari presensi 34. Hai semua, kenalin saya Berineka Putri akan menjelaskan mengenai sejarah awal berdirinya Keraton Kasunanan Hadiningrat. Keraton Surakarta dibangun pada 1744. Keraton ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram Islam. Keraton Surakarta dibangun oleh Susuhunan Pakubuwono II, Sunan PB II, sebagai pengganti Keraton Kartosura yang hancur akibat geger pecinan pada 1743. Sampai saat ini, Keraton Surakarta berfungsi sebagai tempat tinggal Sunan dan rumah tangga kerajaan yang masih menjalankan tradisi kesunanan. Sejarah berdirinya Keraton Surakarta berkaitan dengan mundurnya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam sempat mengalami beberapa kali pemindahan ibu kota saat Amangkurat II naik tahta. Pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah Wanakerta yang kemudian disebut dengan Kartosuro. Pemindahan ini disebabkan oleh adanya pemberontakan yang dipimpin oleh Trunojoyo. Pakubuwono II juga menjadi pemberontak karena berpihak pada Belanda, pun terpaksa melarikan diri ke Ponorogo. Sekembalinya ke Kartosuro, Pakubuwono II memerintahkan pemindahan Keraton dari Kartosuro ke Desa Sala. Desa Sala dipilih karena beberapa faktor, tetapi utamanya karena posisinya yang dekat dengan Sungai Bengawan Solo. Pada 1746, Keraton Surakarta di Desa Sala mulai ditempati, meskipun pembangunannya belum sepenuhnya selesai. Pakubuwono II mendiami keraton sampai hari wafatnya, yaitu pada 1749. Setelah itu, pembangunan Keraton Surakarta dilanjutkan oleh para penerusnya dan ditambahkan bangunan seperti masjid, Siti Hinggil, dan Pitu Sri Manganti. Pada masa pemerintahan Pakubuwono III, Mataram menghadapi perlawanan dari Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Pergolakan di kerajaan kemudian resmi diakhiri melalui perjanjian Giyanti yang ditandatangani pada 13 Februari 1755. Dalam kesepakatan tersebut, Kesultanan Mataram dibagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesultanan Ngago Yogyakarta untuk Hamengkubuwono I dan Nagari Kasunanan Surakarta diserahkan kepada Pakubuwono III. Sejak saat itu, Keraton Surakarta menjadi istana dari Kasunanan Surakarta. Pembangunannya pun masih berlanjut hingga periode kekuasaan Pakubuwono X. Ya, Fitri Amanda Kira ini akan menjelaskan tentang bentuk arsitektur Keraton Surakarta. Keraton Surakarta merupakan salah satu bangunan yang eksotis di zamannya. Arsitektur Keraton Surakarta dirancang oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bertahta sebagai Sultan Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pola bangunan Keraton Surakarta mirip dengan Keraton Yogyakarta karena dibangun juga oleh Pangeran Mangkubumi. Tata ruang Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta banyak memiliki persamaan umum dalam pola dasarnya. Keraton Surakarta sebagaimana yang dapat kita disaksikan sekarang ini tidaklah dibangun serentak pada tahun 1743 sampai 1745. Namun dibangun secara bertahap dengan mempertahankan pola dasar tata ruang yang tetap sama dengan awalnya. Bangunan dan restorasi secara besar-besaran terakhir dilakukan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono V yang bertahta pada tahun 1893 sampai 1939. Sebagian besar keraton ini bernuansa warna putih dan biru dengan arsitektur gaya campuran Jawa Eropa. Secara umum, bagian kawasan Keraton Surakarta meliputi Kompleks Alun-Alun, Lor atau Utara, Kompleks Penggelaran Sasana Sunua, Kompleks Hinggil Lor atau Utara, Kompleks Kemandungan Lor atau Utara, Kompleks Sri Menganti Lor atau Utara, Kompleks Kedaton atau Kedaton, Kompleks Kemengangan dan Sri Mengganti Kidul atau Selatan, Kompleks Kemandungan Kidul atau Selatan, serta Kompleks Siti Hinggil Kidul atau Selatan dan Alun-Alun Kidul atau Selatan. Kompleks keraton ini juga dikelilingi oleh baluwarti, sebuah tembok atau dinding pertahanan yang tinggi sekitar 3-5 meter dan tebal sekitar 1 meter tanpa anjungan. Dinding ini melingkungi sebuah daerah berbentuk persegi panjang. Daerah itu berhubungan lebar sekitar 500 meter dan panjang sekitar 700 meter. Kompleks keraton yang berada dalam dinding adalah dari Kemandungan Lor atau Utara sampai Kemandungan Kidul atau Selatan. Nah, sekarang akan penjelasan selanjutnya.
Halo semuanya, saya Uhtia Sabirda Mahdalena, presensi 34, akan menjelaskan mengenai warisan budaya Keraton Surakarta. Selain memiliki kemegahan bangunan, Keraton Surakarta juga memiliki suatu warisan budaya yang tak ternilai. Di antaranya adalah upacara-upacara adat, tari-tarian sakral, musik, dan pusaka. Upacara adat yang terkenal adalah upacara peringatan hari kenaikan tahta Sri Sunan atau tinggalan dalam Jumenengan, upacara grebek. Upacara grebek diselenggarakan 3 kali dalam 1 tahun penanggalan Jawa, yaitu pada peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, pada Hari Raya Idul Fitri, dan pada Hari Raya Idul Adha. Ada pula sekaten. Sekaten merupakan sebuah upacara kerajaan yang dilaksanakan selama 7 hari untuk memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad. Konon, asal-usul upacara ini sudah ada sejak Kesultanan Demak. Menurut cerita rakyat, kata sekaten berasal dari istilah credo dalam agama Islam, yaitu syahadatain. Sekaten dimulai dengan keluarnya 2 perangkat gamelan sekati selama 6 hari, mulai hari ke-6 sampai ke-11 bulan Mulut dalam kalender Jawa. Kedua perangkat gamelan tersebut dimainkan menandai berlangsungnya perayaan sekaten. Pada hari ke-7, upacara ditutup dengan keluarnya gunungan Mulut. Selain upacara tradisi, juga diselenggarakan suatu pasar malam di alun-alun yang dimulai sejak sebelum penyelenggaraan upacara sekaten yang sesungguhnya. Selanjutnya ada Malam Satu Suro atau Satu Muharram dalam masyarakat Jawa, adalah suatu perayaan tahun baru menurut kalender Jawa. Malam Satu Suro jatuh mulai terbenam matahari pada hari terakhir bulan terakhir kalender Jawa, sekitar 30 atau 29 besar, sampai terbitnya matahari pada hari pertama bulan pertama tahun berikutnya. Di Keraton Surakarta, upacara ini diperingati dengan kirap mubeng beteng atau perarakan mengelilingi benteng keraton. Upacara ini dimulai dari kompleks Kemandungan Lor melalui Kori Brajanan Lor, kemudian mengitari seluruh kawasan keraton dengan arah berkebalikan arah putaran jarum jam dan berakhir di halaman Kemandungan Lor. Dalam prosesi ini, pusaka keraton menjadi bagian utama dan diposisikan di barisan depan. Kemudian baru diikuti para pembesar keraton, para pegawai, dan masyarakat. Suatu yang unik dari Malam Satu Suro ini yaitu di barisan terdepan ditempatkan pusaka yang berupa sekawanan kerbau albino keturunan kerbau pusaka kesayangan Sri Susuhunan Pakubuwono II, yaitu Maesa Kyai Slamet, yang selalu menjadi pusat perhatian masyarakat. Nah, teman-teman, upacara yang berasal sejak zaman lampau ini hingga sekarang terus dilaksanakan dan merupakan warisan budaya Indonesia yang dilindungi. Semuanya, di sini saya Mahira. Saya akan membacakan mengenai Keraton Surakarta sebagai pemangku budaya adat Jawa. Nah, jadi awalnya Keraton Surakarta ini merupakan lembaga istana yang mengurusi Sri Sunan dan keluarga kerajaan, di samping menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta. Namun setelah Indonesia merdeka, yaitu 1946, peran Keraton Surakarta berpusat sebagai monarki seremonial pemangku adat Jawa, khususnya budaya Jawa Geragak atau Jawa Gaya Surakarta. Maka dari itu, Sri Sunan tidak lagi berperan dalam urusan kenegaraan sebagai seorang raja dalam artian politik dan pemerintahan, melainkan sebagai baginda yang dipertuan pemangku tahta adat, simbol dan kepala monarki seremonial serta pemimpin informal kebudayaan. Fungsi keraton pun berubah menjadi pelindung dan menjaga identitas budaya Jawa, khususnya Gaya Surakarta. Keraton ini memegang peran penting dalam melestarikan warisan leluhur, meliputi budaya, adat, bahasa, istiadat, serta filosofi hidup Jawa. Dipimpin oleh raja yang bergelar susuhan, Keraton Surakarta menjadi tempat suci di mana ritual dan upacara adat digelar untuk menjaga keharmonisan alam semesta menurut keyakinan Jawa.
Keraton Surakarta juga menjadi pusat pendidikan spiritual dan kebudayaan di mana seni tradisional seperti tari, gamelan, dan wayang kulit dilestarikan dan dikembangkan. Dengan tetap menjalankan peran sebagai penjaga kebudayaan Jawa, keraton ini mendekatkan masyarakat pada nilai-nilai luhur seperti tepo seliro atau tenggang rasa, yaitu seperti hormat bersama dan menjaga keseimbangan antara kehidupan fisik dan spiritual. Sebagai simbol penting dalam budaya Jawa, keraton ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal raja dan keluarganya, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan identitas bagi masyarakat Jawa di Surakarta dan sekitarnya. Pada zaman ini, Keraton Surakarta terus menjalankan peran sebagai pemangku adat yang bertanggung jawab menjaga keberlanjutan warisan budaya, memastikan nilai-nilai dan kebijaksanaan tradisi Jawa tetap hidup di tengah kehidupan masyarakat yang dinamis. Halo teman-teman semua, saya Desi. Saya akan menceritakan tentang filosofi dan mitologi dari Keraton Kasunanan Hadiningrat. Cermin besar di kanan dan kiri kori Kamandungan Lor mengandung makna introspeksi diri. Nama Kamandungan sendiri berasal dari kata mandung yang memiliki arti berhenti. Nama Marku Kunda berasal dari kata marku yang berarti api dan kunda yang berarti wadah atau tempat. Sehingga kata Marku Kunda berarti melambangkan suatu doa atau harapan. Menara panggung Gangga Buana adalah simbol lingga dan Kori Sri Manganti di sebelah baratnya adalah simbol yoni. Simbol lingga yoni dalam masyarakat Jawa dipercaya sebagai suatu simbol kesuburan. Upacara grebek dikenal dengan adanya sedekah Sri Sunan yang berupa gunungan. Gunungan tersebut melambangkan sedekah yang bergunung-gunung. Selain itu, Keraton Surakarta juga memiliki mistik dan mitos serta legenda yang berkembang di tengah masyarakat. Sebagai salah satu contohnya adalah kepercayaan sebagian masyarakat dalam memperebutkan gunungan saat grebek. Mereka mempercayai bagian-bagian gunungan itu dapat mendatangkan berupa keuangan yang baik maupun keuangan lainnya. Halo semuanya, di sini aku Almas Atta ingin menjelaskan kisah pemindahan Ibu Kota Kesultanan Mataram dari Kartasura ke Surakarta. Kisah pemindahan Ibu Kota Kesultanan Mataram dari Kartasura ke Surakarta memang penuh dengan sejarah panjang dan pergolakan. Setelah pemberontakan Trunajaya pada tahun 1677 dan kerusuhan lainnya, Sri Susuhunan Amangkurat II memindahkan pusat kerajaan ke Kartasura. Namun, keadaan di Kartasura juga tidak berjalan mulus. Pada masa pemerintahan Sri Susuhunan Pakubuwono II, terjadi perang besar yang melibatkan pasukan Tionghoa dan sekutu Jawa anti VOC pada tahun 1742. Sehingga Kartasura hancur dan dianggap sudah tercemar. Dengan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membangun Kartasura kembali, Pakubuwono II akhirnya menugaskan Tumenggung Hanga Sawangsa, Tumenggung Mangkuyudo, dan komandan pasukan Belanda J.B. Hohendorf untuk mencari lokasi ibu kota yang baru. Pilihan tersebut jatuh kepada Desa Sala yang kemudian dibangun menjadi Keraton Surakarta Hadiningrat. Berjalan sekitar 20 km dari Kartasura, Desa Sala pun diubah namanya menjadi Surakarta yang diharapkan menjadi pusat kerajaan yang makmur dan aman. Pada tahun 1749, Pakubuwono II menyerahkan kedaulatannya kembali ke Kesultanan Mataram kepada VOC. Dan setelah perjanjian Giyanti pada 1755, Keraton Surakarta resmi menjadi pusat pemerintahan yang berada di Surakarta. Sekian dari kelompok kami, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.